Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirnawati Tamrin dengan NIM B1C1211148 Akuntansi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa analisis laporan keuangan ini sangat dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal pada suatu perusahaan. Untuk pihak internal sendiri, analisis laporan keuangan ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan operasi. Sedangkan untuk pihak eksternal sendiri, khususnya investor dan juga kreditor, digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan apakah mereka akan melakukan investasi pada perusahaan ini atau mereka tidak akan melakukan investasi. Nah, melalui analisis laporan keuangan ini, mereka dapat menganalisis laba dari suatu perusahaan dan juga peningkatan pendapatan dari perusahaan yang dimana mereka akan melakukan investasi pada perusahaan ini. Metode analisis laporan keuangan yang digunakan oleh setiap perusahaan juga sangat berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan kenaikan dan penurunan terhadap jumlah dan persentase laporan keuangan pada suatu perusahaan. Nah, adapun di sini yang menjadi pokok utama analisis horizontal adalah yang pertama, kenaikan dan penurunan jumlah terhadap pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan pada suatu perusahaan, dan yang kedua adalah kenaikan dan penurunan persentase di dalam pos-pos pada laporan keuangan suatu perusahaan. Untuk contoh dari analisis horizontal ini dapat kita lihat misalnya seperti pada laporan analisis keuangan untuk PT Garuda dan juga PT Unilever. Misalnya untuk jumlah, di dalam pos aset terdapat namanya aset tak berwujud. Misalnya untuk PT Unilever sendiri di tahun 2020 dia memiliki aset tak berwujud senilai Rp60.000. Nah, sedangkan untuk PT Garuda di tahun 2021 dia memiliki aset tak berwujud sebesar Rp70.000. Nah, otomatis di sini kan terjadi perbedaan jumlah sebesar Rp10.000. Nah, inilah yang dinamakan dengan peningkatan jumlah. Selanjutnya, dari peningkatan jumlah 60.000 ke 70.000 tadi kan 10.000, ditentukan berapa sih persentasenya 10.000 ini. Nah, dari persentase itulah yang dinamakan dengan peningkatan persentase yang dianalisis menggunakan analisis horizontal ini. Di dalam analisis horizontal, kita dapat menganalisis laporan keuangan sekarang dengan laporan keuangan di tahun yang sebelumnya. Keunikan dari analisis horizontal adalah kita masih dapat menggunakan laporan keuangan 3 periode yang lalu sebagai dasar analisis untuk laporan keuangan yang sekarang ataupun laporan keuangan pada periode yang akan datang. Selanjutnya yang kedua ada analisis vertikal. Analisis vertikal merupakan analisis keuangan, analisis laporan keuangan yang menunjukkan hubungan pos-pos terhadap jumlah di dalam suatu laporan keuangan komprehensif pada suatu perusahaan. Nah, untuk di dalam laporan vertikal sendiri, yang pertama, untuk menentukan pos aset, dia dinyatakan dengan jumlah aset. Yang selanjutnya, untuk menentukan jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham, dia dinyatakan dengan persentase jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Untuk
analisis vertikal, dia sangat berbeda dengan analisis horizontal, di mana untuk analisis vertikal dia tidak dapat menggunakan laporan keuangan 3 tahun yang lalu sebagai dasar untuk analisis laporan keuangan di tahun yang sekarang dan tahun yang akan datang. Dia hanya dapat menggunakan analisis laporan keuangan di tahun yang sebelumnya dengan analisis laporan keuangan pada periode yang sekarang. Dia tidak boleh menggunakan laporan pada periode yang lama, misalnya kayak periode 3 tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya selain analisis menggunakan dua metode tadi, ada lagi analisis menggunakan metode yang ketiga, yaitu analisis common size. Analisis ini terbilang unik karena analisis yang digunakan pada common size ini merupakan analisis jumlah terhadap pos-pos yang ditentukan dengan persentase, bukan dirupiahkan. Dan juga dia membandingkan laporan keuangan antara suatu perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya, bukan analisis laporan keuangan suatu perusahaan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya. Nah, untuk analisis common size ini contohnya seperti analisis pendapatan pada PT Tiran dengan PT Garuda misalnya. Misalnya seperti pendapatan PT Tiran di tahun 2020 dengan pendapatan PT Garuda di tahun 2020. Contohnya pendapatan PT Tiran misalnya di 2020 30.000. Nah, pendapatan PT Garuda 40.000. Di sini otomatis ada perbedaan pendapatan sebesar 10.000. Nah, 10.000 inilah yang dianggap sebagai persentase perbedaan analisis dari laporan keuangan yang dapat kita analisis pada laporan keuangan PT Tiran dan juga PT Garuda. Selain menggunakan 3 analisis tadi, sebenarnya kita tidak boleh berpatokan pada 3 analisis tadi saja dalam menganalisis laporan keuangan, tetapi kita juga harus menggunakan analisis yang lain seperti analisis tren industri dan juga analisis pendapatan atau perekonomian secara umum pada suatu perusahaan tertentu untuk menganalisis laporan keuangan yang nantinya akan berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal pada suatu perusahaan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.